Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Ayolixia Megamatulak, dan teman saya, Sarah Yulia Nuhaida, akan membahas mengenai materi analisis mineral. Analisis kimia mineral dan batuan diperoleh dari beberapa macam teknik analisis. Sebelum tahun 1947, analisis kuantitatif mineral diperoleh dengan teknik analisis basah, yang mana dilarutkan dalam larutan tertentu. Penentuan unsur-unsur dan larutan biasanya dipakai satu atau lebih teknik. Teknik-teknik itu seperti ukuran warna, kolorimetri, yang kedua ada analisis volumetri atau titrimetri, dan yang ketiga ada analisis gravimetri. Selanjutnya yaitu metode analisis mineral. Yang pertama ada metode volumetri. Dalam metode volumetri dikenal ada beberapa titrasi. Yang pertama, titrasi EDTA kompleksometri. Prinsipnya ini menggunakan asam karboksilik yang mengandung amina tersier untuk membentuk kompleks yang stabil dengan ion metal. Aplikasinya cocok untuk mengukur kesadaran air dan mineral dalam buah dan sayuran. Yang kedua ada titrasi presipitasu menggunakan Ag. Salah satu produk dari reaksi titrasi adalah presipitat yang tidak larut. Masalah yang mungkin terjadi yaitu memerlukan waktu yang lama untuk presipitasi yang lengkap. Ada 2 metode untuk analisa garam atau Cl. Yang pertama ada metode Mohr, yang kedua ada metode Volhard atau back titration. Aplikasi ini, metode titrasi gravimetri ini cocok untuk bahan makanan yang tinggi kaloridanya atau konsentrasi tinggi, misalnya keju dan mentega. Yang selanjutnya ada titrasi reduksi oksidasi menggunakan KM-4. Selanjutnya metode analisis gravimetri. Gravimetri adalah analisis kuantitatif dengan cara melakukan pemisahan atau penambahan dua zat yang berbeda. Contohnya analisis kalsium. Analisis oksalat dan kalsium membentuk garam yang tidak larut, yaitu berupa kalsium oksalat. Mineral diendapkan kemudian ditimbang dan pengendapan harus selektif. Metode yang ketiga yaitu metode kolorimetri. Metode kolorimetri ini dapat digunakan untuk menentukan konsentrasi mineral berdasarkan hukum Beer atau hubungan antara intensitas warna dan transmisi sinar. Yang kedua, digunakan untuk pembentukan dan pengukuran komponen yang berwarna tunggal atau kromogen. Contohnya penentuan P dengan metode kolorimetri. Yang pertama, intensitas warna dari fosfomolybdenodatat dapat diukur secara spektrofotometrik. Yang kedua, dapat menggunakan alat spektrofotometer, AAS, dan flame photometer. Aplikasinya, kolorimetri digunakan untuk berbagai mineral. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. baik, saya Sarah Yulia Nuhaida akan menjelaskan slide selanjutnya. Sejak tahun 1960, sebagian besar analisis telah dilakukan dengan teknik instrumental seperti spektroskop serapan atom, analisis fluoresen sinar X, analisis elektron mikroprobe, dan spektroskop emisi optis. Masing-masing teknik ini memiliki preparasi sampel yang khusus dan memiliki keterbatasan deteksi dan kisaran kesalahan sedang sampai baik. Hasil analisis biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel persen berat dari unsur-unsur atau oksida dalam mineral yang dianalisis. Selanjutnya metode analisis dengan AAS. Penentuan mineral dengan AAS merupakan metode analitik yang sederhana dan banyak digunakan dalam bahan pangan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menganalisis mineral dengan sensitivitas tinggi. Yang ketiga, dapat digunakan menganalisis kontaminan logam berat. AAS. Prinsipnya yaitu abu dilarutkan dalam asam kuat dialirkan ke dalam tabung kapiler dalam AAS. Mineral dibakar dengan asetilen akan memancarkan sinar yang intensitasnya dapat diukur dengan fotometer khusus atau dengan mengukur serapan atom dari sinar lampu khusus yang dipasang pada AAS. Serapan atau intensitas yang terukur pada larutan dapat diketahui jumlahnya
jumlah mineralnya setelah dibandingkan dengan kurva standar. Selanjutnya dapat digunakan untuk penentuan berbagai mineral dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kisarannya yaitu part per bilion atau ppb. Selanjutnya yaitu biaya yang dikeluarkan mahal. Dan unsur-unsur mineral. Unsur-unsur yang tepat dianalisa dengan serapan atom yaitu ada Be, Co, Cu, Zn, Mo, Ag, Cd, Sb, Pr, Au, Hg, Pb, dan Bi. Unsur yang dapat dianalisa dengan ionisasi nyala yaitu Li, Na, K, Rb, Cs, Sr, dan Ce. Untuk unsur yang dapat dianalisa dengan serapan atom maupun ionisasi nyala yaitu Ca, Mn, Fe, Zr, Al, Sn, Pd, dan Cr. Baiklah, itulah hasil dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Sarah Yulia Nuhaida dan Ayu Lixia, teman saya yang sebelumnya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.